Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris dari Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam rukun-rukun salat, kata beliau rahimahullah, arkanus salati 17, an-niyatu wa takbiratul ihrami wal qiyamu fil fardhi wa qiraatul Fatihah. Rukun salat ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu pada salat fardu, dan yang keempat membaca Al-Fatihah. Baik. Sudah kita sebutkan bahwa Al-Fatihah merupakan rukun salat pada semua jenis salat. Ya, pada semua jenis salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Baik pada salat wajib maupun salat sunnah. Setiap berdiri dalam salat wajib membaca Al-Fatihah. Setiap berdiri dalam salat itu wajib membaca Al-Fatihah, termasuk di dua berdiri pada salat kusuf, pada salat gerhana. Kita tahu pada salat gerhana 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Di satu rakaat 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Maka wajib membaca Al-Fatihah di kedua berdiri tersebut. Jadi kalau salat gerhana misalnya dia baca Al-Fatihah dulu, setelah itu baca misalnya Al-Baqarah. Ya, baca Al-Baqarah. Nah, kemudian setelah Al-Baqarah ruku. Setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah kembali. Jelas? Al-Fatihah di tak yang kedua hukumnya wajib juga, rukun salat. Karena itulah tidak syah kalau dia tidak baca Al-Fatihah di i'tidal itu. Jadi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah kembali, baru kemudian apa? Baca, lanjutkan misalnya surah Al-Imran. Nah, maka setiap berdiri dalam salat wajib membaca Al-Fatihah, termasuk di dua berdiri pada salat gerhana. Adapun pada salat jenazah berdirinya cuma 1 kali, takbirnya yang 4 kali. Ya, takbirnya yang 4 kali, dan sudah diwakilkan dengan membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Di takbir yang pertama. Baik. Kemudian sudah disebutkan sebagian syarat syah membaca Al-Fatihah kemarin. Syarat syah yang pertama kita sebutkan apa? Harus dilafalkan. Harus ada suara sir. Ya, ini hanya dirinya sendiri yang dengar. Harus ada suara. Kapan tidak ada suara yang keluar dari mulutnya sama sekali, hanya mulutnya yang kumat kamit, maka tidak syah Al-Fatihahnya. Jadi harus ada suara yang keluar. Kemudian yang kedua adalah harus dalam bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan apapun keadaannya. Ya, karena itulah ada opsi. Kalau dia tidak mampu belajar Al-Fatihah, ya, maka dia wajib untuk belajar Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya. 6. Kalau misalnya sudah tiba waktu salat dan dia belum selesai belajar, maka dia bisa melakukan opsi, yaitu apa? Kalau dia menghafal 7 ayat yang lain selain dari Al-Fatihah, ya, maka dia baca 7 ayat tersebut. Ya. Dia baca 7 ayat tersebut dengan syarat jumlah huruf pada 7 ayat tersebut sama seperti jumlah huruf pada Al-Fatihah. Nah, misalnya ada orang bilang saya tidak hafal Al-Fatihah, saya cuma baru hafal qul huwallahu ahad. Ya sudah, itu aja. Ya, sampai sini. Ya, kalau saya baru hafal 3 kul. 3 kul ini kan total ayatnya 7 ya. Jadi harus 7 ayat. Tapi kalau dihitung huruf-hurufnya belum sampai. Ya, belum sampai huruf-hurufnya Al-Fatihah. Ya sudah, diulang saja. Yang penting minimal 7 ayat, karena harus 7 ayat. Kalau dia bilang saya tidak hafal Al-Qur'an sama sekali, jangankan Al-Fatihah, jangankan yang lain, Al-Fatihah saya tidak hafal. Kita bilang diganti dengan takbir. Diganti dengan apa? Zikir. Di mana zikirnya ini 7 zikir. 7 zikir. Di mana jumlah huruf zikir-zikirnya harus sama seperti jumlah huruf Al-Fatihah. Misalnya dibaca subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah 5,
masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini 7 zikir. Kalau kita hitung jumlah hurufnya masih kurang dari Al-Fatihah, diulangi saja 7 ini. Diulangi lagi 7-7-nya supaya hurufnya sampai apa? Setara dengan hurufnya Al-Fatihah. Jelas? Kalau misalnya 7 zikir juga tidak bisa, maka berdoa. Maka berdoa dan wajib berdoa dengan berperkara akhirat. Tentunya doa yang dalam bahasa Arab ya. Ala kulli hal wajib untuk membaca Al-Fatihah, harus berbahasa Arab. Taib, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh ada lahan yang merubah arti. Syarat syah Al-Fatihah berikutnya adalah tidak boleh ada lahan yang merubah arti. Misalnya dia menghilangkan salah satu dari 14 tasydid dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dari basmalah sampai waladdallin ada 14 tasydid. Kapan kurang tasydid salah satunya, maka tidak syah. Ya, misalnya dibaca waladdallin ya, atau rabbil alamin ya. Ini tidak syah karena menghilangkan tasydid pada ba rabbi. Baik. Kemudian kalau dia merubah arti ya, misalnya as-sirata ya, 6 Sod dirubah jadi sin misalnya, jelas ya, 6. Atau misalnya muttaqin ya, dia mengidgham pada huruf-huruf yang tidak boleh diidgham dan merusak arti. Ihdinas siratal muttaqin misalnya, atau muttaqin. Ini juga semua merubah makna. Ini panjang pembahasannya, tapi intinya adalah semua kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang merusak maknanya, apakah menghilangkan makna atau merubahnya menjadi makna yang lain, maka itu membatalkan Al-Fatihah. Karena itulah kita katakan kemarin, belajar tajwid tidak wajib ain, tapi membaca Al-Fatihah dengan benar fardu ain, wajib ain. Ini syarat yang ketiga. Jelas ya? Yaitu tidak boleh ada lahan yang merubah arti, yang merusak makna. Syarat syah Al-Fatihah yang keempat adalah harus tartib. Tartib. Kapan tidak tartib maka tidak syah. Contoh, misalnya ada seorang baca Al-Fatihah, ya, dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lompat misalnya, dia lupa. Dia tidak baca Maliki Yaumiddin, langsung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu dia baru ingat, oh saya belum baca Maliki Yaumiddin. Akhirnya dia mundur ke belakang. Maliki Yaumiddin, dia baca Maliki Yaumiddin, baru lanjut lagi bacaan yang tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini tidak syah. Jelas ya? Karena kalau dia balik ke Maliki Yaumiddin, dia harus ikuti apanya? Tertibnya, urutannya. Baca ulang lagi yang tadi. Ini sama seperti pembahasan wudhu kemarin. Kita bilang wudhu kan tertib ya. Kalau ada orang sudah selesai cuci kaki, kemudian dia baru sadar tangan kanannya belum dicuci, tidak boleh dia hanya cuci tangan kanannya terus lanjut. Yang lainnya kan sudah tinggal tangan kanan. Tinggal tangan kanan disiram baru pergi. Enggak. Dia harus ulang semuanya. Tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Harus ulang semua karena harus tertib. Itu konsekuensi apa? Tertib. Jelas ya? Maka Al-Fatihah ayat-ayatnya wajib untuk ditartib. Iya. Ini syarat yang keberapa? Yang keempat. Syarat yang kelima adalah mualah. Syarat yang kelima adalah mualah, beriringan. Tidak boleh ada yang memisahkan antara kata-kata dan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Tidak boleh ada yang memisahkan. Nah, walaupun yang memisahkan itu adalah diam. Jadi kita sebutkan dulu, apa hukumnya kalau antara ayat satu dengan ayat lain ada pemisahnya, ada perantaranya, tidak mualah, tidak beriringan. Para fuqaha rahimahumullah ta'ala mengatakan, yang memutuskan mualah atau yang memisahkan antara ayat satu dengan ayat yang lain pada Al-Fatihah itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk pemisahnya. Yang pertama pemisahnya berupa diam. Berupa apa? Diam. Yang kedua pemisahnya berupa ucapan. Berupa ucapan. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau pemisahnya berupa diam, maka ini ada dua jenis. Ada diam yang lama sama ada diam yang sebentar. Kalau pemisahnya berupa diam yang lama, maka mualahnya Al-Fatihah putus. Dia harus ulang dari awal. Tidak batal sholatnya, enggak langsung batal sholatnya, hanya Al-Fatihahnya yang batal. Dia harus ulang dari awal. Misalnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas? Ada dia pisah. Ini kalau pemisahnya jauh, maka ini apa? Batal. Dia harus ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak batal Al-Fatihahnya, tidak batal salatnya, yang batal adalah apa? Al-Fatihahnya. Jadi kalau pemisahnya adalah diam yang lama, maka terputus urutannya Al-Fatihah, tidak boleh dia lanjut. Dia harus ulang dari apa? Ulang dari awal. Kapan diam dianggap lama? Kata para ulama, diam dianggap lama kalau melebihi kadar diamnya orang menarik nafas. Baik? Kalau diamnya itu kira-kira melebihi diamnya orang yang menarik nafas, maka diamnya sudah dianggap lama. Itu memutuskan mualah. Jelas? Memutuskan apa? Mualah. Tentu saja di sini diamnya dalam jangka waktu lama tidak ada uzur, diam saja. Beda kalau dia diam karena mengingat-ingat lanjutannya, misalnya lagi ngeblank dia, ya sampai-sampai Al-Fatihah lupa apa lanjutannya Al-Fatihah, ya kan? Sehingga dia diam karena berpikir apa lanjutan ayatnya. Ini tidak ada masalah, karena diam yang lama ada uzur, yaitu apa? Sementara mengingat kelanjutan ayat. Yang kita permasalahkan di sini adalah diam yang lama tanpa apa? Uzur, diam saja dia. Walaupun dia tidak berniat memutus bacaan, tapi diam yang lama ini sudah apa? Sudah memutus mualah. Baik, patokan diam lama adalah kalau diamnya melebihi apa? Qadrut tanafus, seperti orang bernafas, menarik nafas. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau perantaranya diam yang lama? Diam yang sebentar. Bagaimana diam yang sebentar? Ya seperti menarik nafas. Baik. Kata para ulama, kalau pemisahnya adalah diam yang sebentar, maka tidak ada masalah, tidak memutuskan mualah, lanjut saja. Kecuali kalau dia niatkan diam yang sebentar itu memutus bacaan, maka itu memutuskan mualah, harus ulang dari awal. Tapi saya kira kebanyakan orang kalau diam untuk narik nafas tidak meniatkan memutus bacaannya, cuma narik nafas tok gitu, gak ada masalah. Tapi kalaupun misalnya diamnya sebentar tapi dia niat memutus bacaan, maka ulang dari awal. Baik, ini rincian hukum kalau yang memisahkan ayat-ayat Al-Fatihah adalah diam. Kita bilang kalau diamnya lama, maka putus mualahnya, harus ulang dari ayat pertama. Walaupun sudah di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 dia diam menuju ayat yang ke-7 dan diamnya lama, dia harus ulang dari awal. Tidak boleh lanjut. Tapi kalau diamnya sebentar, maka tidak ada masalah, boleh dia lanjutkan, tidak memutus mualah, kecuali kalau dia niatkan dengan diamnya memutuskan bacaan. Baik, sudah. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau yang memisahkannya berupa ucapan? Yang memisahkannya apa? Berupa ucapan. Ucapan yang memisahkan ayat-ayat Al-Fatihah itu ada dua, terbagi jadi dua juga. Ucapan yang memisahkan ayat Al-Fatihah itu juga ada dua. Yang pertama, ada ucapan yang merupakan maslahat sholat. Ada ucapan yang merupakan apa? Maslahat sholat. Jadi ucapan itu fungsinya untuk kepentingan sholat. Dan yang kedua, ada ucapan yang tidak berhubungan dengan sholat. Ada ucapan yang berhubungan dengan sholat, dan ada ucapan yang tidak berhubungan dengan sholat. Baik. Contoh ucapan yang yang pertama, kalau yang memisahkan ayat-ayat Al-Fatihah itu berhubungan dengan sholat, jelas sampai sini, berhubungan dengan sholat, maka tidak memutuskan mualah. Maka tidak apa? Tidak memutuskan mualah. Kalau ucapannya berhubungan dengan sholat, contoh, ucapan amin. Misalnya saya makmum, imam saya baca Al-Fatihah, saya ikuti ayat per ayat. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya amin dulu. Saya tidak ikuti dulu, saya tidak mengulang, saya tidak membaca ayat yang ke-7. Saya amin. Baru siratal ladzina an'amta alaihim misalnya. Baik. Jadi ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7 bagi makmum dipisahkan oleh apa?
amin. Jelas ya? Kan imam ayat yang ke-6, saya ayat yang ke-6. Imam ayat yang ke-7, amin, saya amin dulu baru ayat yang ke-7. Berarti bagi saya ayat 6 dan 7 dipisahkan dengan apa? Amin. Baik, apakah ketika saya amin saya boleh lanjut ayat yang ke-7 atau harus saya ulang dari ayat pertama? Karena ini memutus ada perantara. Kita katakan tidak ada masalah. Karena ucapan amin berhubungan dengan salat sehingga tidak memutus rentetan Al-Fatihah. Paham sampai sini? Apalagi contoh, misalnya berdoa, meminta rahmat atau meminta azab, meminta perlindungan dari azab atau istighfar. Ya, kita tahu bahwa diantara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau baca surah melewati ayat rahmat, beliau berdiam sejenak, berdoa minta rahmat. Kalau beliau baca ayat lewat ayat tentang neraka, beliau diam sejenak, berdoa minta perlindungan dari neraka. Kan begitu. Nah, misalnya imam saya sudah amin, saya juga amin, saya baru baca Al-Fatihah. Kali ini saya tidak mengikuti ayat per ayat. Saya tunggu imam selesai, amin, baru saya baca Al-Fatihah. Imam saya misalnya baca Ali Imran. Dari pertengahan Ali Imran misalnya dia baca. Saya baca Al-Fatihah. Saya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam baca tentang neraka. Maka saya stop dulu bacaan saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya bilang Allahumma inni a'udzubika minan nar. Baru saya lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada masalah. Jelas? Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena yang memisahkan adalah apa? Maslahat salat, kepentingan salat, yaitu berdoa di dalam salat. Itu bagian dari salat. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau yang memisahkan adalah ucapan yang berhubungan dengan kepentingan salat, maka hukumnya boleh. Ya, tidak memutuskan rentetan Al-Fatihah. Dia tidak perlu mengulang dari awal. Tapi kalau yang memisahkannya berupa ucapan yang tidak berhubungan dengan salat, maka dia harus ulang Al-Fatihahnya dari awal. Contoh, ya, dia baca misalnya dari awal Bismillahirrahmanirrahim, pas Maliki Yaumiddin dia bersin. Ketika bersin disunnahkan membaca Alhamdulillah walaupun dalam salat. Saya misalnya baca Maliki Yaumiddin, kemudian saya bersin, terus saya bilang Alhamdulillah. Maka di sini saya tidak boleh lanjut iyyaka na'budu, tidak boleh. Saya harus ulang dari awal. Saya harus ulang dari ayat pertama. Kenapa? Karena hamdalah ini tidak berhubungan dengan salat, ini kaitannya dengan bersin. Maka ini memutuskan apa? Memutuskan mualah. Saya tidak boleh Maliki Yaumiddin kemudian bersin terus Alhamdulillah. Setelah itu lanjut iyyaka na'budu, tidak boleh. Harus ulang dari bismillah dari awal. Jelas ya? Karena ini ucapan tidak berhubungan dengan apa? Maslahat salat. Paham ya? Nah, atau misalnya ini sering terjadi juga masalah bagaimana dengan memperbaiki imam? Imam misalnya selesai amin, saya juga amin. Imam baca surah, saya baru baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, imam baca surah. Al-Fatihah saya belum selesai, si imam lupa lanjutan ayatnya. Saya mau bantu dia, saya berhenti dulu Al-Fatihah saya stop dulu Al-Fatihahnya. Misalnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya stop, saya bantu dia. Saya sebutkan lanjutan ayatnya. Setelah saya bantu dia, apakah saya boleh melanjutkan Al-Fatihah saya atau saya harus ulang dari awal? Saya bisa boleh lanjut atau saya ulang dari awal? Di sini lihat tinjauannya. Memperbaiki imam itu berhubungan dengan salat atau tidak? Memperbaiki. Berhubungan dengan apa? Salat. Maka itu tidak membatalkan apa? Rentetan Al-Fatihah saya. Saya boleh lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya perbaiki baru ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Tidak perlu saya ulang dari awal. Karena memperbaiki imam itu apa? Kepentingan salat. Paham? Tapi ingat, ada satu syarat yang penting diperhatikan ketika memperbaiki imam. Orang yang memperbaiki imam ketika dia baca ayat yang dia mau bantu imamnya, dia harus meniatkan itu sebagai bacaan. Paham? Dia harus meniatkan itu sebagai ayat Quran. Tidak boleh niatnya i'lam, sekedar saya beritahu imam, tidak boleh. Paham? Kalau ada orang misalnya imamnya lupa ayat,
terus dia bacakan seakan-akan niatnya dia saya bertahu imam, ini lanjutannya ini, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dianggap berbicara dalam sholat. Sudah sampai sini? Makanya tidak boleh ketika memperbaiki imam, namanya al-fathu alal imam, membuka bacaan imam ya, membantu imam, tidak boleh niatnya si makmum itu al-ilam, yakni sekedar memberitahu, tidak boleh. Harus niatnya membaca ayat Quran, atau dia niatkan dua-duanya, membaca ayat sekaligus apa? Memberitahukan. Adapun kalau niatnya sekedar memberitahukan, batal sholatnya. Bukannya membatalkan al-fatihah, tapi juga batal apa? Sholatnya. Karena dia dianggap berbicara dalam sholat. Paham? Ya, bicara dalam bahasa Arab, walaupun ayat Quran, gitu. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi ini catatan penting bagi yang mau memperbaiki imam, hati-hati niatnya. Dia harus niat. Jadi ketika dia baca, misalnya imamnya lupa ayat ini nih, sudah dia baca saja dengan niat membaca Al-Quran. Saya sementara baca Quran ini, saya baca ayat ini, gitu. Jadi bukan dalam konteks saya beritahu kamu ini nih, ini lanjutannya. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya adalah saya sementara membaca ayat ini. Si imamnya dengar, oh ya yang itu tuh lanjutannya. Paham? Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah kalau dia meniatkan itu sebagai qiraah Al-Quran atau meniatkan qiraah sekaligus ilam pemberitahuan, maka sholatnya tidak batal dan tidak memutuskan al-Fatihahnya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ini syarat yang keberapa? Hah? Yang kelima? Ya, yang kelima. Ini syarat syah al-Fatihah yang kelima. Baik. Ini selesai ya. Ada beberapa syarat-syarat lain tapi semua berpulang kepada apa yang kita sebutkan. 6. Kemudian al-Fatihah ini kewajiban bagi semua orang yang sholat, baik dia sebagai imam atau dia sebagai makmum, baik pada sholat sirriyah maupun pada sholat jahriyah, semuanya. Berdasarkan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat. La-nya di sini nafiyah lil jins, la salata, sama seperti la ilaha, tidak ada ilah sama sekali. Ini tidak ada salat sama sekali. Semua jadi salat. Mau salat wajib, salat sunnah, salat jahriyah yang imam keraskan suaranya atau salat sirriyah. Pokoknya tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Yakni tidak ada salat yang sebenarnya, tidak ada salat yang hakiki, tidak syah salatnya maksudnya. Jelas ya? Karena itulah perhatikan, pernah Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah diceritakan, Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika Nabi SAW baca surah, ada orang baca di belakang juga beliau, sehingga beliau agak terganggu karena suaranya agak besar. Ya, ini bukan sir. Kalau sir tidak akan mengganggu imam di depan, karena sir kan cuma dia sendiri yang dengar. Ya. Sebagian sahabat ada yang menjaharkan bacaannya. Jelas ya? Setelah selesai Nabi SAW nanya, siapa tadi yang baca? Ya kan? Ya, maka sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, jangan kamu lakukan kecuali apa? Kecuali pada Fatihatul Kitab. Ini dilarang baca di belakang imam kecuali Fatihatul Kitab. Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, terus bagaimana caranya kami kalau di belakang imam? Kata beliau, kamu baca dalam dirimu. Maksudnya baca dalam dirimu, bukan baca dalam hati. Karena membaca Al-Fatihah dalam hati bukan bacaan, tapi maksudnya baca secara sir. Ada suaranya keluar, tapi cuman kamu sendiri yang dengar. Itu maksudnya. Jelas ya? Ada suara tapi kamu sendiri yang dengar. Baik. Satu-satunya orang yang digugurkan darinya Al-Fatihah hanyalah masbuk. Itu saja. Jadi semua orang yang sholat wajib baca Al-Fatihah di semua rakaatnya kecuali satu jenis orang, yaitu apa? Masbuk. Hanya orang masbuk yang diberikan keringanan, digugurkan kewajiban Al-Fatihah dari dia, yakni pada rakaat yang dia masbuk. Karena kan orang itu masbuknya pasti cuma satu rakaat, tidak mungkin 2 rakaat masbuknya. Dia pasti hanya menjadi masbuk pada 1 rakaat. Maksudnya begini, kalau saya terlambat sholat isya, saya masuk di rakaat kedua. Rakaat kedua saya baru masuk di rakaat kedua. Imam sudah hampir ruku, saya baru masuk. Maka di sini saya masbuk di rakaat kedua.
Rakaat ketiga dan keempat saya tidak masbuk. Saya tetap wajib baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Al-Fatihah hanya gugur dari saya di mana? Rakaat kedua saja. Itu saja, masbuk. Makanya saya katakan yang wajib yang boleh tidak baca Al-Fatihah hanyalah masbuk, dan itu pasti hanya dalam satu rakaat, yaitu rakaat yang dia masuk ke situ. Adapun rakaat-rakaat setelahnya dia tidak dianggap masbuk lagi. Paham ya? Dia tetap wajib baca Al-Fatihah sampai selesai. Baik. Sekarang kapan seorang dikatakan masbuk? Ini penting. Karena hanya masbuk yang boleh gugur darinya Al-Fatihah. Makmum sehubungan dengan imam itu ada dua jenis. Ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Jadi pasangannya masbuk itu muwafiq. Ini mungkin jarang didengar istilahnya. Yang biasa sering didengarkan masbuk. Masbuk itu pasangannya muwafiq. Ya. Jelas ya? Apa bedanya muwafiq dengan masbuk? Kalau muwafiq itu adalah orang yang bergabung ke dalam sholat dan dia punya cukup waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam ruku. Itu muwafiq. Jadi muwafiq adalah orang yang bergabung ke dalam sholat, dan makmum maksudnya, makmum yang bermakmum kepada imam, di mana dia masih bisa menyelesaikan Al-Fatihah sebelum si imam ruku. Itu muwafiq. Jadi kalau misalnya begini, dia misalnya masuk, imam sudah amin, ya, imam sudah amin, dia baru masuk. Jelas ya? Imamnya baca misalnya lam yakunil ladzina kafaru, itu kan panjang ya. Yang seperti ini lam yakunil ladzina kafaru cukup untuk baca Al-Fatihah. Nah, ini orang bukan masbuk, walaupun dia masuk setelah amin, tapi dia tidak masbuk. Jelas ya? Ya. Misalnya amin, dia baru masuk. Apakah dia masbuk? Belum tentu masbuk. Jelas ya? Kita lihat imamnya baca apa. Oh, imamnya baca misalnya yang panjang. Ini masih cukup waktu saya baca Al-Fatihah. Maka orang ini muwafiq, wajib baca Al-Fatihah. Jelas ya? Jadi bukan masbuk itu masuk dari awal takbir, enggak. Walaupun masuk di tengah-tengah sholat, tapi dia masih bisa menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam ruku. Namanya muwafiq. Masbuk adalah orang yang masuk ke dalam sholat dan dia tidak punya cukup waktu membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Itu masbuk. Nah, yang boleh gugur Al-Fatihah dari dia hanyalah masbuk. Adapun muwafiq tetap wajib baca Al-Fatihah. Jelas? Nah, jadi kalau misalnya habis amin saya baru masuk, imam sudah amin saya baru masuk, ternyata dia baca qul huwallahu ahad, cepat lagi bacanya, ya sudah, saya baca semampu saya berapa dapatnya. Imamnya ruku, sudah saya tinggalkan Al-Fatihah, saya ruku. Ya, tidak perlu menyelesaikan Al-Fatihah. Saya ruku. Bahkan dimakruhkan dia menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tinggalkan Al-Fatihah, dia ruku bersama imam. Kenapa? Dia masbuk. Paham? Karena itulah masbuk, ketika dia masuk, dia tidak boleh baca apa-apa kecuali langsung bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Al-Fatihah. Jangan dia baca doa iftitah, jangan dia baca ta'awuz, langsung masuk Al-Fatihah. Jelas ya? Ya, karena diberikan keringanan dia di sini. Jadi kalau saya masbuk datang, imamnya pokoknya sudah selesai amin, saya baru masuk, sudah langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada iftitah, tidak ada ta'awuz. Jelas ya? Langsung saya baca basmalah. Kalau misalnya belum selesai imamnya ruku, ya sudah tinggalkan ruku, nggak ada masalah. Dapat rakaat itu, nggak dianggap ketinggalan satu rakaat. Rakaat itu didapat. Tapi kalau misalnya dia sudah terlambat, baca iftitah lagi, baca ta'awuz lagi, jelas ya? Padahal itu waktu bisa dia pakai untuk baca Al-Fatihah, tapi dia lebih memilih baca apa? Iftitah. Misalnya iftitah dengan ta'awuz dibutuhkan misalnya berapa? 10 detik ya? Ya, atau 5 detik misalnya. Tergantung jenis iftitah yang dia baca ya. Iftitah yang panjang atau yang pendek. Kalau yang panjang bisa sampai 10 detik ya. Misalnya, tambah ta'awuznya. Nah, kalau dia masuk, dia masbuk, kemudian dia tetap baca iftitah sama ta'awuz, misalnya memakan waktu 10 detik, paham?
10 detik, maka ketika dia terlambat imam ruku, dia tidak boleh ikut ruku. Dia harus tambah 10 detik baca Al-Fatihah. Saya suruh dia pakai 10 detik pertama untuk apa? Untuk tahiyat, untuk iftitah sama ta'awuz. Paham? Paham maksudnya perbedaannya? Jadi begini, masbuk kalau masuk langsung baca basmalah, Al-Fatihah langsung. Enggak baca yang sunnah-sunnah enggak. Iftitah ditinggalkan, ta'awuz ditinggalkan. Itu kan sunnah semua, ditinggalkan. Langsung baca rukun saja, Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau ada masbuk? Sudah masbuk, dia malah pergi baca Al-Fatihah, pergi baca iftitah. Dia baca ta'awuz. Nah, ketika imam ruku, apakah dia boleh langsung ruku tinggalkan Al-Fatihah? Kita bilang tidak boleh. Kamu tidak boleh langsung ruku. Kenapa? Kenapa kamu tidak boleh langsung ruku? Karena tadi kamu pakai misalnya 7 detik pertama kamu baca iftitah. Seharusnya kamu tidak perlu baca. Karena kamu pakai 7 detik pertama, 7 detik ini kamu harus kodok. Ceritanya, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi ketika imam ruku, kamu harus lanjutkan Al-Fatihahmu selama 7 detik ini. Lanjutkan dulu 7 detik. Nah, kalau 7 detik imam terlanjur i'tidal, maka kamu masbuk rakaat itu. Kamu berarti luput rakaat itu. Tidak dapat. Tapi kalau setelah 7 detik kamu masih mengejar imam ruku, oke, dapat rakaat itu. Paham? Tapi kalau tidak, maka berarti kamu luput rakaat itu. Kamu tinggalkan Al-Fatihahmu, kamu langsung i'tidal. Paham? Tinggalkan Al-Fatihah, ikut posisi imam dan kamu dianggap ketinggalan rakaat tersebut. Gara-gara kamu baca tahiyat iftitah sama apa? Ta'awuz di awalnya. Paham ya? Baik. Jadi intinya masbuk, amannya, dan ini yang paling sunnahnya, tidak baca apa-apa. Tidak baca iftitah, tidak baca ta'awuz. Langsung masuk basmalah. Baik. Adapun yang bukan masbuk, maka wajib menyelesaikan Al-Fatihah apapun alasannya. Yang bukan masbuk, wajib menyelesaikan Al-Fatihah apapun alasannya. Tidak boleh tinggalkan. Misalnya dia ikut dari awal bersama imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya karena dia ini baru belajar membaca Al-Fatihah, dia pelan-pelan sekali bacanya supaya tidak ada yang salah berubah arti. Baru-baru dia belajar, oh ternyata kalau saya buru-buru baca Al-Fatihah banyak salahnya, berubah artinya, batal salatnya. Akhirnya dia baca pelan-pelan. Imamnya di depan sudah terbiasa misalnya. Akhirnya apa? Dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku. Apakah dia boleh ruku? Enggak boleh. Selesaikan Al-Fatihahmu. Jelas ya? Imamnya i'tidal, tetap selesaikan Al-Fatihah. Enggak boleh dikejar. Paham? Imamnya sujud yang pertama, tetap selesaikan Al-Fatihah. Hatta walaupun imamnya sujud duduk di antara dua sujud, dia baru selesai Al-Fatihah, turun dia kejar cepat. Dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, baru dia kejar. Jelas? Tidak ada masalah, dimaafkan. Karena terlambat mengikuti imam gara-gara lambat membaca Al-Fatihah, itu uzur yang dibenarkan bagi makmum untuk terlambat dari imam. Tapi kadar terlambatnya paling jauh 3 rukun qauli, 3 rukun fi'li yang panjang. Batasan paling lambat si makmum mengikuti imam adalah 3 rukun fi'li yang panjang, yaitu ruku, sujud pertama sama sujud kedua. Jadi kalau ada orang misalnya baru belajar Al-Fatihah, pelan-pelan dia baca, imamnya ruku, sudah lanjut Al-Fatihah saja. Imamnya i'tidal, selesaikan baca Al-Fatihah. Imamnya sujud yang pertama, tetap selesaikan Al-Fatihah. Imamnya duduk di antara dua sujud, tetap baca Al-Fatihah. Imamnya sujud yang kedua, kalau dia selesai di situ Al-Fatihahnya, langsung kejar turun sujud yang kedua. Jadi bukan langsung sujud ya, ruku, i'tidal, sujud pertama, ya, duduk di antara sujud, baru sujud kedua, dikejar imamnya. Maka dia dianggap dapat rakaat itu, tidak ada masalah. Jelas? Karena Al-Fatihah rukun, tidak boleh digugurkan. Yang gugur hanyalah masbuk. Sementara kamu bukan masbuk. Kamu terlambat baca Al-Fatihah karena bacaanmu lambat, bukan karena masbuk. Paham ya? Contoh kasus yang lain. Di tahiyat awal, imamnya misalnya pandangannya dia cuman baca sampai salawat. Tapi dia pendapatnya makmumnya tahiyat awal itu sampai habis dibaca. Akhirnya kan gara-gara itu dia terlambat naik. Imamnya sudah berdiri ke rakaat yang ketiga, dia masih baca di bawah tahiyat.
Ketika dia berdiri terlambat baru baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Ini juga tidak boleh kamu ruku, tetap harus selesaikan Al-Fatihah. Jelas ya? Tetap harus selesaikan Al-Fatihah. Diberikan uzur untuk terlambat dari imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang. Nah, baik. Kapan sudah sampai 3 rukun fi'li yang panjang, kamu Al-Fatihahmu belum selesai, maka tinggalkan Al-Fatihahmu, ikuti posisi imam. Kamu ketinggalan rakaat itu, kamu harus tambah 1 rakaat nanti di belakang. Setelah imam salam, kamu harus tambah 1 rakaat. Kalau terlambatnya sudah 4 rukun fi'li. Nah, ini sudah terlambat terlalu jauh ini. Tidak boleh. Kamu harus tinggalkan Al-Fatihahmu, ikuti langsung posisi imam, ya. Dan nanti setelah imam salam, kamu harus tambah 1 rakaat. Karena rakaat yang tadi yang kamu tinggalkan, yang kamu tidak baca Al-Fatihah dan sudah terlambat terlalu jauh, itu dianggap tidak dapat. Maka kamu harus tambah 1 rakaat. Paham ya? Apapun alasannya kamu terlambat baca Al-Fatihah, selama kamu bukan masbuk, kamu wajib menyelesaikan Al-Fatihah walaupun konsekuensinya terlambat dari gerakan imam. Karena orang yang terlambat mengikuti gerakan imam gara-gara tidak baca Al-Fatihah masih diberikan uzur sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Yakni ruku, sujud pertama sama sujud kedua. I'tidal dengan duduk di antara sujud tidak dihitung karena itu rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang pendek. Baik, Allahu taala alam bisawab. Setidaknya ada 12, seingat saya, 12 uzur yang membolehkan seorang itu terlambat dari imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang. Ya, asalnya hal tersebut membatalkan sholat. Kalau ada orang terlambat dari imamnya dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur, batal sholatnya. Tapi khusus untuk Al-Fatihah diberikan kelonggaran terlambat dari imam, hatta walaupun sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Baik. Karena pentingnya Al-Fatihah dalam sholat. Allah Ta'ala menamakan Al-Fatihah dengan apa? Sholat. Menunjukkan ini salah satu unsur terpenting. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ada rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya. Ya, Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan rukun yang ke-4, qiraatul Fatihah. Summa qala rahimahullah, pada rukun yang kelima, war ruku'. Ruku. Waktu tumanina fi, kita gabungkan ruku dan tumanina. Walaupun pendapat yang benarnya tumanina ini syarat syah ruku. Syarat syah ruku. Taib. Ruku secara bahasa bermakna inhina. Inhina itu orang berdiri tegak baru setengah badannya miring ke depan sedikit. Nah, itu namanya inhina. Itu ruku secara bahasa. Adapun ruku secara syariat, dan ini merupakan kadar paling minimal ruku, kadar paling minimal yang kalau tidak seperti ini tidak syah rukunya, yaitu seorang inhina mencondongkan tubuhnya ke depan, ya, mencondongkan tubuhnya ke depan min ghairi ikhtinas, tanpa membengkokkan lutut. Jadi lututnya tetap lurus, setengah badannya ke atas condong ke depan, sampai kira-kira pergelangan telapak tangannya itu bisa mencapai tempurung lutut. Saya kasih contoh. Ini kadar ruku paling minimal. Ya. Kalau ruku secara bahasa kan ini begini secara bahasa ruku. Adapun ruku secara istilah adalah condongkan tubuh ke depan sampai kira-kira telapak tangan sudah bisa menyentuh apa? Tempurung lutut ini. Baik. Tapi tidak boleh ini khinas, tidak boleh begini, tidak boleh. Ini namanya khinas. Paham? Tidak boleh. Harus lutut lurus. Nah, kalau bagi saya ini telapak tangan sampai ke lutut itu dalam posisi seperti ini. Maka bagi saya ini kadar ruku paling minimal. Kapan saya ruku saya begini tidak syah. Kenapa? Lihat, tidak sampai di tempurung lutut. Telapak tangan tidak sampai ke mana? Tempurung lutut. Ini tidak syah. Kalau saya ruku begini bagi saya kan ketinggian orang beda-beda. Kalau saya begini rukunya tidak syah. Paham? Ya. Kenapa? Karena ini tidak sampai ke tempurung lutut. Jadi bagi saya minimal ruku saya harus begini nih. Nah ini. Adapun meletakkan tangan di lutut ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada orang ruku begini tuh tangannya ya syah, tidak ada masalah. Ini kan mencengkeram lutut itu hukumnya sunnah. Rukunnya yang kayak gini nih. Paham? Nah. Jadi kalau kadar ruku paling minimal seperti itu. Jadi kalau saya misalnya rukunya Allahu Akbar begini toh misalnya,
Tinggal saya lihat saja apakah telapak tangan saya sampai ke tempurung atau tidak. Oh, nggak dapat, berarti nggak syah. Ini belum rukuk paling minimal. Paham ya? Nah, itu kadar rukuk paling minimal, yaitu inhina. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, ya, sampai kira-kira telapak tangan bisa menyentuh tempurung lutut. Menyentuhnya hukumnya sunnah, ya. Menyentuhkan tempurung lutut, telapak tangan ke tempurung lutut hukumnya sunnah. Tapi kadar wajibnya adalah dia condong ke depan sampai kira-kira telapak tangannya sudah bisa menyentuh tempurung lutut tanpa inhinas, tanpa membengkokkan apa? Membengkokkan lutut. Karena kalau membengkokkan lutut kan gampang ya, gampang disentuhnya. Baik, itu kadar ruku paling minimal. Baik. Syarat syah ruku. Syarat syah ruku yang pertama tumakninah. Tumakninah. Tumakninah itu sukunun bainal harakatain. Definisinya tumakninah adalah diam di antara dua gerakan. Ruku ini diperantarai dua gerakan, yaitu berdiri sama i'tidal. Jadi kalau ada orang berdiri, dia turun, sudah diam, terus i'tidal, maka itu sudah dianggap tumakninah. Membaca zikir subhana rabbiyal azim itu hukumnya sunnah. Membaca zikir subhana rabbil azim itu sunnah. Tapi tumakninah rukun, tidak syah ruku kalau tidak ada tumakninah. Yang mana namanya tumakninah? Yaitu kalau dia diam sejenak antara dua gerakan. Kata para ulama, kadarnya tumakninah itu sebentar, tidak perlu lama-lama. Paling minimal kadar tumakninah itu seperti seorang mengucapkan subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang begini, ruku ya, Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, paham? Ya, Allahu akbar, samiallahu liman. Itu sudah dianggap apa? Tumakninah. Anggap kayak begini. Allahu akbar. Kemudian samiallahu liman hamidah. Walaupun dia tidak baca subhana rabbil azim sudah syah. Karena subhana rabbil azim sunnah. Yang wajib apanya? Tumakninah. Yani dia diam sejenak, diamnya ini seperti lamanya orang mengucapkan apa? Subhanallah. Sebentar sekali. Itu tumakninah. Sunnahnya kan agak lama gitu ya. Sunnahnya, tapi itu paling sebentar. Jadi syarat syah ruku yang pertama tumakninah. Syarat syah ruku yang kedua adalah syah rukun sebelumnya. Jadi apa rukun sebelum ruku? Berdiri. Harus syah berdirinya. Kapan ada masalah pada berdirinya, maka rukunya juga tidak syah. Dia harus kembali berdiri. Jadi syarat yang kedua, syarat syah kedua dari ruku adalah rukun sebelumnya itu syah, yaitu berdiri. Dan syarat yang ketiga adalah ada musarif. Ada musarif artinya ketika dia ruku niatnya memang untuk ruku, bukan untuk yang lain. Kalau dia ruku niatnya untuk menggaruk kaki sekaligus ruku, tidak syah rukunya. Paham? Misalnya dia berdiri ya. Dia berdiri seperti ini, dari tadi gatal kakinya misalnya. Pas imamnya ruku, dia niatnya turun mau garuk kakinya sekaligus ruku. Paham ya? Allahu akbar, dia begini dulu. Baru begini. Ini tidak syah rukunya. Karena dia turunnya apa? Niatnya untuk menggaruk kaki. Baru setelah itu sekali tak karena sudah turun ya sudah baru ruku sekalian. Itu tidak syah. Paham ya? Jadi niat turunnya harus untuk ruku. Setelah dia ruku, baru dia mau garuk kakinya terserah. Paham ya? Tapi kalau turunnya untuk garuk kaki, ini sudah tak kala turun ruku sekalian, itu tidak syah. Paham? Harus syaratnya ada musarif namanya. Tidak boleh ada niat yang lain selain ruku. Allahu a'lam bissawab. Baik, azan dulu. Ada ini. Allahu Akbar.
حي على حي على حي على حي على Baik, selesai ya pembahasan tentang ruku dan tumaninahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Imam sudah ruku. Ya, ini pada sholat sirriyah ya. Iya. Jadi untuk surah pendek akan datang nanti sebenarnya di pembahasan sunnah-sunnah. Surah pendek itu hanya boleh dibaca makmum pada sholat zuhur dan asar, itu saja. Di rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai baca Al-Fatihah, imam belum ruku, dia baca surah pendek. Cuman kalau imamnya sudah sudah sujud, sudah ruku, ya maka dia tinggalkan. Dia langsung ruku juga. Karena syarat paling minimalnya untuk mendapatkan sunnah baca surah itu satu ayat. Kapan dia sudah baca satu ayat, walaupun belum selesai satu surah, sudah dia tinggalkan. Ya, nah untuk mengikuti imam ruku. Adapun pada sholat yang lain, makmum tidak baca surah tentu saja. Nah, ya. Ya, enggak, tetap. Jadi kalau misalnya tiba-tiba imamnya tidak sehat kemudian duduk, bahkan walaupun misalnya dari awal imamnya sakit ya, dari awal sholat dia duduk misalnya karena dia imam tetap, sehingga walaupun dia sakit tetap dia jadi imam dan dari awal memang dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Ya. Adapun hadis yang Nabi SAW menyuruh sahabat ikut duduk juga itu mansukh, terhapus hukumnya. Itu di awal-awal dulu. Ya, di awal-awal. Yang terakhir adalah apa? Seperti yang disebutkan oleh siapa Al-Humaidi rahimahullah, yang paling terakhir dari urusan Nabi SAW adalah beliau pernah sholat duduk dan sahabat tetap berdiri, dan itu ketika beliau sakit di akhir-akhir di pekan-pekan terakhir beliau mau meninggal. Beliau sholat duduk dan sahabat di belakang sholat berdiri, ya kan? Waktu itu Abu Bakar jadi imam, terus Nabi SAW datang ya, di samping kiri Abu Bakar duduk
sahabat di belakang tetap berdiri. Nah, ini syariat yang paling terakhir. Ya, adapun dalam hadis yang Nabi suruh sahabat semua berdiri, duduk juga karena beliau duduk, ini hukumnya mansukh, terhapus hukumnya. Ya. Jadi makmum tidak boleh duduk kalau dia masih mampu berdiri, walaupun imamnya duduk. Ya. Baik. Cukup nilai? Baik. Kalau begitu kita cukupkan ya. Sedikit tambahan terkait dengan sujud, ruku, karena kayaknya nggak disebutkan sunnah-sunnahnya. Termasuk sunnah-sunnah dalam ruku adalah menggenggam tempurung lutut ya. Menggenggam tempurung lutut, tangannya tidak dirapatkan, tidak juga terlalu longgar ya, biasa ya, standar seperti ini. Digenggam. Nah, kemudian ketika ruku, pantat ya, panggul, punggung dan leher itu rata. Jadi bukan begini kepalanya turun ke bawah. Ya, sunnahnya seperti ini sunnahnya. Ya, bagaimanapun caranya kan yang penting kayak tadi ya. Jadi anggaplah ini kepalanya, ini punggungnya, ini panggulnya rata seperti ini. Bukan juga rata seperti ini ya, karena kayaknya hampir tidak mungkin kan. Tapi intinya adalah kalau mau tahu kadarnya, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la itu, kalau Nabi SAW ditaruh semacam cerek di atas kepala, cerek di atas punggung, terus dituangkan air, tidak akan goyang-goyang, tidak akan tumpah. Ya. Kalau mau ngetes sendiri bagaimana rukuknya bagus, lurus, ya tinggal ruku di cermin saja, lihat dari cermin lurusnya, terus taruh aqua gelas di atasnya punggungnya. Kalau nggak jatuh berarti sudah bagus. Nah, karena lurus. Karena kan kadang orang terlalu semangat ruku sampai begini rukunya nih. Nah ini juga tidak benar. Kalau begini kan tidak rata, ya, terlalu turun. Karena ruku itu bukan siapa yang paling turun-turunan ya. Ada juga orang ruku yang ini yang dipegang, betis. Ya. Sunnahnya kan lutut. Jadi bukan apa terlalu turun begini, bukan juga. Ya karena bukan itu intinya ruku. Siapa yang paling tunduk dia yang paling ruku, enggak. Ya, sunnahnya apa? Sunnahnya rata begitu. Taruh misalnya aqua gelas di atasnya, kalau enggak tergelincir enggak jatuh ya berarti sudah rata. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Segera itu tambahan berkenaan dengan sunnah-sunnah ruku. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.